Ya, baik pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program inspirasi kita, program talkshow yang membahas beragam topik yang kami harap bisa menjadi inspirasi untuk kita. Dan masih dengan narasumber yang sama di studio kami adalah seorang tokoh pemuda yang memilih jalan hidupnya sebagai seorang politikus di usia yang sangat terhitung sangat muda, 27 tahun, sudah menjadi pemimpin atau ketua di DPC partai yang sekarang sedang digeluti oleh dia. Usia muda ini tentu berbeda gaya dengan politikus-politikus yang lebih senior, yang berumur jauh lebih tua. Tentu jadi menarik untuk mengetahui bagaimana strategi-strategi dia dengan menjual kemudahan ini untuk meraih suara. Karena berbicara masalah politik tentu saja berbicara bagaimana meraih suara terbanyak sebagai tiket untuk duduk, apakah itu di parlementer ataupun di eksekutif. Mungkin Anggi bisa jelaskan kepada kami strategi-strategi apa yang Anggi buat untuk bagaimana mendapatkan suara yang banyak di Kota Sibusolon di tengah masyarakat yang beragam. Sibusolon ini kan masyarakatnya cukup egaliter ya, cukup beragam juga baik dari sisi agama, suku dan lain sebagainya. Silakan lagi. Jadi untuk strategi kita ke depan di 2024, kita lebih menyasarkan itu, menargetkan ke pemilih-pemilih muda, pemilih-pemilih pemula. Jadi mereka yang saat ini masih berada di bangku SMA, kelas 2, kelas 3, itu nanti mereka jadi pemilih pemula. Jadi kita lebih menargetkan mereka untuk jadi suara kita nanti untuk di 2024. Itu apa yang dilakukan itu? Apakah merekrut mereka ke dalam partai atau bagaimana? Anggi mungkin bersama tim turun langsung bergaul dan tahu bagaimana gaya. Ya, kita tentu tidak sama, nggak sama dong sama mereka yang lebih tua, polisi-polisi yang lebih tua. Kita langsung turun dengan program-program kebijakan dari pusat itu yang menyentuh langsung ke mereka. Nah, seperti kalau anak muda ya kita buat turnamen-turnamen di mana mereka sukanya, turnamen futsal, olahraga, kebudayaan. Kita banyak. Kita ada Badan Kebudayaan DPC, kita juga ada. Banteng Muda Indonesia kita juga ada, Taruna Merah Putih kita juga ada, Bamusi juga kita ada, Baitul Muslim Indonesia. Itu semua sayap dan badan partai. Jadi semua kita akomodir kalau untuk pemuda. Seperti itu. Itu kalau memang targetnya meraih suara pemuda ini untuk pemilihan di Akarnya Pak, itu optimis nggak itu bisa kemudian merangkul mereka sehingga nanti ada perwakilan dari partai yang akan dipimpin duduk di parlementer atau di eksekutif. Itu optimis nggak itu kalau menyasar pemuda saja? Sedikit motivasi dari saya. Sebagai kaula muda itu harus positif, harus optimis maksud saya. Mohon maaf. Karena ketika kita optimis, itu bakal menjadi beban sama kita. Kita harus jadikan itu target. Jadi ada fase-fasenya, ada targetnya. Di selang waktu sekian kita harus bagaimana, targetnya berapa. Jadi saya menekankan sama diri saya harus target menang. Jadi itu jadi beban sama saya. Masih ada waktu sekitar 2-3 tahun lagi untuk ke 2024. Itu saya maksimalkan waktu untuk berbuat sebaik mungkin ke masyarakat. Itu metodenya termasuk dengan turun membaur ya, bergaul langsung dengan masyarakat khususnya pemuda ini ya. Ya. Oke, Anggi, ini berbicara masalah pemuda ya. Kalau kita tidak akan menyebutnya sebagai apatis, tapi kalau kita tanya dengan pemuda-pemuda, ini menjadi jawaban yang umum, mereka banyak yang enggan untuk ikut serta dalam dunia perpolitikan. Bahkan kalau kita perhatikan trennya sekarang sudah ada banyak yang kemudian mengkampanyekan golput gitu, golongan putih, artinya kami tidak mau ikut serta dalam berpolitik karena bagi mereka yang memilih untuk golput ini politik itu sepertinya mereka sudah alergi
karena berbagai macam sejarah yang terjadi di dalam perjalanan bangsa kita ya. Kalau dari Anggi sendiri nih, Anggi pemuda, kemudian menurut Anggi kenapa sih pemuda harus berpolitik? Karena berpolitik itu dilindungi oleh undang-undang itu yang pertama. Dan yang kedua, yang nggak kalah penting, mungkin pemuda-pemuda pada saat ini itu merasa minder karena pimpinan-pimpinan partai politik yang ada di daerah maupun pusat itu sudah kategori senior, jadi mereka masih takut bersaing atau apa. Tapi saya optimis, setidaknya di masa pemimpinan saya di Kota 10 Salam ini, saya akan menyuarakan kepada pemuda bahwa berpolitik itu seru, berpolitik itu keren. Jadi tidak seabu-abu yang kita bayangkan. Karena dalam yang kita kalau berpolitik itu ya seperti yang kita lihat di TV ya, dan di situ banyak apa namanya ya, perang batin ya. Ada yang kemudian melawan hati, ada yang kemudian terus betul-betul mengontrol apa namanya emosional. Hari ini kawan, bisa jadi 2 hari ke depan adalah lawan. Itu yang mungkin seharusnya itu dirasa seru ya kalau untuk pemuda ya. Terakhir Anggi, sebelum kita menutup segmen, silakan Anggi ada yang mungkin mau disampaikan terkait dengan profesi Anggi sebagai politikus yang berusia muda kepada masyarakat 10 Salam pada umumnya atau kepada masyarakat di seluruh Indonesia pada khususnya. Jadi pesan buat pemuda, kaula muda, jangan takut berpolitik. Karena mau tidak mau kita pasti akan dipolitiki. Jadi alangkah baiknya kita yang terjun ke dunia politik. Karena politik itu keren, seperti saya bilang tadi. Jangan ragu, coba saja, pasti seru. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak pernah tahu ya. Oke, baik pemirsa DMS TV, itu tadi perbincangan kita dengan Saudara Anggi Saputra, Ketua DPC salah satu partai besar yang ada di Kota Salam, yang menduduki jabatannya sebagai ketua di usia yang sangat muda sekali, dan dia berpesan untuk para pemuda jangan takut berpolitik karena politik itu seru. Nantikan kami dalam program talk show inspirasi kita berikutnya, karena masih ada banyak sekali topik-topik menarik yang akan kita bahas yang kami harap semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.